Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Point of Sale berbasis Android, framework Flutter, pemrograman bahasa menggunakan Dart, dan database menggunakan Firebase. Ini aplikasinya ya. Baik, kita langsung saja buka. Nah, ketika admin membuka aplikasi ini dinamakan splash screen ya. Jadi ketika pertama kali dibuka, pada bagian splash screen tersebut sistem akan melakukan pengecekan apakah device yang digunakan sudah terhubung dengan koneksi internet atau tidak. Jadi kalau seandainya tidak ada koneksi, maka akan ada informasi bahwa tidak ada koneksi. Saya contohkan, ini saya coba matikan. Nah, jadi saya dalam keadaan data tidak hidup, wifi juga mati. Saya coba hapus, kemudian saya buka kembali. Nah, ini adalah tampilan kalau tidak ada internet. Saya coba hidupkan kembali wifi. Oke, saya sudah terhubung. Kemudian saya klik muat ulang. Nah, inilah namanya splash screen itu. Dia akan melakukan pengecekan. Kemudian di sini saya coba masukkan username dan password. Itu username-nya admin dan passwordnya admin1. Ini adalah username dan password yang benar. Lalu saya coba masukkan password yang salah. Nah, di sini dia akan memberitahu bahwa password yang salah. Kemudian saya coba masukkan username yang salah. Saya klik masuk. Nah, maka pemberitaannya berubah bahwa username yang salah. Saya coba masukkan admin. Dia akan melakukan autentikasi apakah username dan password sudah benar. Nah, kemudian di bagian fitur splash screen tadi, di situ juga akan dilakukan pengecekan apakah admin maksud saya, apakah admin sudah pernah melakukan login atau belum. Jadi kalau seandainya admin sudah tercatat login namun belum melakukan logout, maka secara otomatis ketika dicek pada bagian splash screen tersebut, admin akan diarahkan langsung ke halaman beranda ini. Namun kalau admin sudah melakukan logout, maka dia akan ke halaman login. Saya contohkan. Nah, jadi ini saya belum klik logout. Saya coba tutup aplikasinya. Saya coba buka lagi. Nah, ini adalah bagian splash screen di mana akan dilakukan pengecekan, yaitu ada dua, internet dan ini karena kita tercatat masih login, jadi admin masih belum melakukan logout, dia akan diarahkan ke halaman beranda. Ini saya coba logout. Nah, dia sudah logout. Lalu saya buka ulang. Oke, sistem akan mengecek apakah login atau belum. Nah, jadi dia diarahkan ke halaman login. Kemudian di bawah sini ada tombol lupa password. Nah, seperti umumnya kalau ada fitur login maka harus ada fitur lupa password. Ini berfungsi di mana kalau seandainya admin lupa akan password dari aplikasi ini. Kita coba akses. Nah, ini adalah ada sebuah form yang berisikan satu field, yaitu input nomor. Jadi sini hanya bisa memasukkan nomor. Nah, untuk nomor ini sendiri hanya bisa memasukkan nomor yang terdaftar sebagai admin. Jadi kalau seandainya dimasukkan nomor yang salah gitu, yang tidak terdaftar pada admin, maka akan ada notifikasi bahwa nomor tersebut salah. Kemudian jadi harus dimasukkan password yang benar. Saya coba masukkan nomor yang benar maksud saya. Nah, ini adalah nomor yang benarnya. Kita coba pencet kirim. Oke. Nomor salah, maaf. Ya. Nah, kalau nomornya benar, maka akan ada notifikasi di bawah bahwa bisa meminta ulang kode dalam 30 detik dan tombol kirim tadi tidak akan bisa dipencet sama sekali. Ini saya sudah ada masuk SMS.
775743. Saya coba masukkan ini yang paling bawah, salin 775743. 775743. Nah, ini kode yang dikirim oleh sistem. Kita verifikasi. Nah, ketika verifikasi sudah benar, maka akan diarahkan ke halaman rubah password. Nah, sini baru kita masukkan password yang ingin dirubah, itu password baru. Saya coba masukkan, tadi kan passwordnya admin 1. Sini saya masukkan admin 2. Baru konfirmasi admin 2. Ini konfirmasi sudah tentunya kalau seandainya dia salah, passwordnya tidak sama. Oke. Sudah sama, kita simpan. Nah, sukses. Kita coba masukkan password yang lama. Admin 1. Nah, ini admin 1, coba kita masukkan. Nah, password sudah salah. Karena kita sudah rubah tadi password. Jadi admin 2. Saya coba masuk. Nah, maka akan diarahkan ke halaman beranda. Oke. Di bagian beranda ini terdapat 6 menu atau 6 fitur, yaitu pertama ada customer, supplier, produk, kategori, all orders, dan sistem point of sales. Kemudian di bagian atas di bagian atas kanan itu ada tombol logout. Kemudian di bagian kiri ada navigasi menunya. Ya, menunya ya sama aja seperti yang ada di beranda. Ini dibuat untuk memudahkan admin atau pengguna dalam menggunakan aplikasi. Kemudian di bagian bawah terdapat dua tombol, yaitu setting dan menu beranda. Jadi menu setting ini kita juga bisa lakukan pengubahan password pada menu ini. Ini tidak bisa langsung diubah, harus kita pencet lambang edit ini ya. Ini kita sebut aja lambang edit. Kenapa? Supaya ketika layar disentuh tidak akan ada data yang berubah. Coba kita sentuh ini, maka lambang akan berubah. Kemudian akan ada tambahan satu field lagi, yaitu konfirmasi password kalau seandainya password ingin dirubah seperti itu. Kita kembali ke tampilan beranda. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai customer. Di sini adalah halaman yang akan menampilkan seluruh customer yang didaftarkan seperti itu. Nah, sini saya sudah tambahkan 3 customer ya. Tambahkan 3 customer. Saya coba langsung menambahkan customer baru. Sini saya beri nama, inisialnya inisial S. Baru emailnya inisial. Oh ya, pada bagian ini ada informasi bahwa tanda yang bertanda bintang itu wajib diisi. Jadi ketika kita pencet tombol simpan itu tidak akan bisa gitu. Jadi harus diisi terlebih dahulu gitu. Lalu untuk email ini sendiri itu validasinya berbeda ya. Validasinya itu berbeda. Jadi ya harus format email gitu. Jadi harus format email baru dia bisa. Saya contohkan @gmail. Nah, ini masih belum bisa ya. Disimpan masih tidak valid emailnya, baru .com. Baru ini bisa. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian kanan atas itu ada tombol reset, yang artinya kalau itu diklik semua field pada form ini akan diulang. Nah, seperti itu. Ini karena masih ada di sini jadi dia tidak diulang karena apanya ini masih di dalam ini. Jadi itu untuk mengulang, kita ulang lagi. Inisial S. Kemudian saya masukkan sembarangan nomor. Kemudian alamatnya di rumahnya sendiri. Nah, ketika kita klik tombol simpan, ini tidak langsung tersimpan. Jadi akan ada sebuah notifikasi alert yang menanyakan kepada pengguna apakah data yang sudah dibuat itu sudah benar atau belum. Kalau admin masih belum yakin, dia bisa cancel, kemudian dicek lagi sudah benar, kita pencet simpan, baru kita pencet ya. Nah, kemudian ada notifikasi alert kembali, yaitu simpan customer, bahwa customer berhasil ditambahkan. Dengan ada dua tombol di bawah sebagian kiri, di sebelah kiri ada
tombol lagi, yang artinya kalau kita pencet lagi ini kita akan diarahkan ke form pendaftaran customer tadi. Kalau kita pencet OK, itu artinya tidak jadi. Sini saya coba pencet lagi, nah dia kan kembali ke arah sini kalau ingin menambahkan lagi. Kita kembali. Nah, ini adalah daftar customer. Ini yang bawah yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk menghapus, ini sudah ada tombolnya di bagian kanan atas ini. Ada tombol seperti menghapus, kita klik. Maka akan ada notifikasi alert kembali bahwa menanyakan apakah customer inisial S akan dihapus atau tidak. Kalau ini dibuat supaya mencegah terjadinya kesalahan saat menekan tombol gitu. Jadi kalau kita pencet batal, dia akan mengcancel. Kalau kita pencet ya, maka akan dihapus. Nah, sudah dihapus. Sini bagaimana cara untuk mengedit atau merubah? Sini kita bisa langsung tekan saja, dimanapun di bagian cardnya ini kita tekan. Nah, di sini sama seperti fitur setting tadi. Di sini tidak bisa langsung dirubah ya datanya pada form field ini. Nah, melainkan harus memencet tombol ini terlebih dahulu. Nah, kita pencet baru ini bisa dirubah. Saya rubah ini Jacob inisial J. Baru emailnya saya rubah jadi inisial, nomornya saya rubah belakangnya jadi 1111, kemudian alamatnya berada di tempatnya. Oke, saya coba save ya. Nah, ini Jacob inisial J, nomornya juga yang di bawah 111, emailnya inisial, lalu emailnya alamatnya berada di tempat. Kemudian di bagian sini juga, di bagian kanan ada tombol hapus ya, fungsinya sama seperti tombol hapus ini. Kemudian bagian sini kita beralih ke halaman supplier. Nah, ini sama seperti halaman customer tadi, dimana kita bisa menambahkan customer. Ya, fiturnya sama, ada validasi yang dengan tanda bintang itu wajib diisi. Di atas ini tanda mengulang. Kemudian di sini ada tombol hapus. Nah, untuk mengedit dan melihat sama seperti itu, kita tinggal klik bagian yang mau diedit. Jadi ketika dia diedit, akan dikirim ID sesuai dengan yang dipilih, maka akan ditampilkan sesuai dengan ID-nya mana yang mau dia. Nah, kalau untuk ID ini tidak bisa dirubah ya, mau di ini juga nggak akan bisa dirubah karena itu merupakan ID daripada supplier ini. Kita berpindah ke halaman produk. Nah, di sini informasinya bahwa belum ada produk karena memang saya sengaja hapus dulu semua produk. Saya akan langsung contohkan, tambah. Nah, di sini sudah terdapat form pendaftaran produk ya, terdapat 8, 1, 2, 3, 4. Ya, terdapat 8 form. Yang pertama ini adalah untuk menambahkan gambar, kemudian yang kedua menambahkan supplier daripada produk tersebut, kemudian menambahkan nama produknya, memberikan kode terhadap produk, kemudian menambahkan harga ikan, menambahkan stok daripada ikan, memilih kategori daripada ikan tersebut, kemudian memasukkan keterangan. Nah, ini kan pada bagian supplier kita sudah tahu ya, supplier yang tadi sudah ditambahkan. Ini adalah supplier yang berada di sini. Supplier ini ada Jonathan, Jessica, Timmy, dan Philip ini. Nah, di bagian produk kita tambah produk. Nah, supplier ini adalah supplier yang sudah terdaftar di bagian supplier tadi. Kemudian di bagian sini ada select box lagi, yaitu kategori. Coba, ini adalah menu kategorinya, saya lupa, maaf. Nah, ini adalah tampilan kategori yang sudah terdaftar. Jadi untuk menambahkan kategori, kita pilih gambarnya, kategorinya. Kita coba pilih ini kategorinya. Nama kategori kita tinggal masukkan saja. Ikan no internet. Contoh misalnya ikan no internet. Nah,
di sini validasinya adalah bahwa kedua field tersebut harus diisi, baik itu nama kategori maupun gambar. Jadi harus diisi, baru bisa menambahkan. Nah, dia akan tanya apakah data sudah benar. Ya, dia akan loading sebentar, menyimpan. Nah, sudah tersimpan. Ini artinya ada pertanyaan apakah mau lagi atau tidak. Kita oke saja. Nah, ini merupakan produk yang tadi kategori yang sudah kita tambahkan. Kalau kita klik, nah, ini merupakan kategori daripada internet. Kemudian kita kembali ke halaman produk. Nah, sini kita coba tambahkan produk. Seperti biasanya terdapat sebuah validasi yang mewajibkan bahwa field tersebut harus diisi. Saya coba langsung timbang. Nah, tidak bisa. Kita pilih suppliernya. Ini supplier yang mana saja. Lalu kita namakan produknya ikan sehat. Nah, kodenya ikan I0001 misalnya. Kemudian harga ikannya kita berikan 40.000 per kilogram. Sini satuannya saya bikin per kilogram karena karena ini kan menjual mengenai ikan, jadi per kilogram. Kemudian ada stok barang. Sini stok barang saya bikin 500 ya. Kemudian kategorinya kita bisa pilih. Ini kategori yang sudah kita tambahkan. Oh iya, di bagian bawah sini ada fitur tambahkan kategori. Nah, ini sama saja fungsinya, menambahkan kategori baru, namun ini bisa ditambahkan di sini gitu. Sama seperti supplier, bisa langsung menambahkan supplier di menu ini gitu. Jadi tidak harus ke menu supplier untuk menambahkan supplier baru. Jadi di sini bisa gitu. Oke, saya coba tambahkan baru. Supplier baru. Ya, baru Gmail. Sudah tentunya di form ini sudah terdapat validasi bahwa field yang sudah tertentu ini harus diisi. Nomornya saya asal saja. Untuk nomor ini juga ada keterangan di bawah ini bahwa harus 11. Alamatnya di mana. Kemudian komentarnya ini supplier baru. Tambah. Nah, ini coba kita cek di menu supplier. Nah, ini sudah terdaftar. Kita kembali ke menu produk. Kita masukkan gambar produknya. Saya coba masukkan ini. Ada ikan ini. Kita pilih suppliernya. Supplier baru namanya ikan sehat. Kodenya ikan 001. Kemudian harganya 35.000. Nah, 35.000. Stoknya saya bikin 500. Nah, kategori kita pilih kategori ikan laut. Baru keterangan ikan sehat dari laut berkualitas. Oke, di sini ada kita langsung simpan. Nah, seperti biasa dia tanya apakah informasi datanya sudah benar. Kalau sudah kita pencet ya. Karena ada loading sebentar. Dia akan upload. Nah, oke. Kita tambahkan lagi. Sini saya sudah sediakan beberapa foto, gambar. Ini suppliernya kita pilih yang lainnya. Pilih yang atas ini aja. Kita namakan ikan panjang. Karena gambarnya panjang, kita sebut ikan panjang. Kemudian kodenya ikan 002, tadi 001. Sekarang harganya kita berikan 15.000 per kilo. Unitnya ada 200. Kemudian ada kategori ini kita pilih ikan ekspor saja. Oke, kita masukin keterangan ikan ekspor sehat. Kita simpan ya. Oke, temukan satu lagi, ini saya percepat saja. Tidak tahu nama ikannya apa, kita ngasal saja. 03, harga ikannya stoknya 300, kategori
Sekarang kita pilih ikan hias, atau kita bisa pilih ikan internet tadi, ikan no internet, tangannya ikan fresh sehat. Kita simpan. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan. Kita oke. Nah, sudah terdapat 3 buah produk. Ini 3 buah produk saat ini ikan no internet, ikan laut, kategorinya ikan ekspor. Nah, untuk menghapus kita bisa klik ini seperti biasa, dia akan menghapus berdasarkan ID yang dipilih. Batal. Untuk mengedit atau melihat kita tinggal langsung klik saja ininya. Nah, sini akan ditampilkan gambar dari ikan tersebut, kemudian data-datanya. Seperti biasa, untuk mengedit kita harus tekan ini dulu, baru kita bisa edit. Kita baru bisa edit seperti itu ya. Kita klik saja. Nah, kita ke menu berikutnya. Untuk kategori tadi sudah. Kemudian sistem pos. Nah, pada bagian sistem pos ini, point of sale ini, di sini menampilkan produk yang sudah didaftarkan. Namun berbeda dengan menu produk tadi, di sini hanya bisa melihat saja, tidak bisa menghapus. Ya, di sini tidak bisa. Kalau mengedit bisa, tinggal klik saja produknya, kita bisa edit langsung. Ini tinggal. Nah, di sini di bagian bawah ada menu keranjang atau kartnya. Kalau kita klik, nah ini adalah tampilan di mana akan melakukan proses transaksi gitu. Jadi karena belum ada data, maka akan ditampilkan belum ada orderan. Di sini juga dikasih tahu ada 0 item di keranjang, jadi tidak ada gitu. Kita kembali, kita coba tambahkan ya. Kita coba tambahkan ikan gembung. Pada saat ditambahkan ke keranjang, maka unit daripada ikan ini harus berkurang gitu. Tambahkan. Ya, sudah berhasil. Kemudian nah 299, tambahkan lagi 298 gitu. Lagi 29, nah, terus seterusnya seperti itu. Kemudian kita tambahkan ikan lautnya 1, ikan sehatnya 1, kemudian ikan panjangnya 1. Nah, sesuai dengan produk yang kita pilih, kita kan sudah menambahkan 3 produk, maka akan ada notifikasi 3 barang. Saya coba hapus ini. Nah, dia akan kembali 2. Tambahkan kembali, kita pilih menu keranjang. Nah, sini akan ditampilkan produk yang sudah dipilih tadi ya. Ini data-datanya, informasi, kemudian harganya dikali berapa, ini harga per kilo dikali 1, harganya segini. Harga per kilonya 35.000 dikali 3 105 gitu seterusnya. Kemudian di bawah kita check out. Nah, ketika kita klik check out, di sini belum bisa ada informasi lengkapi data karena kita belum pilih nih supplier mana yang membeli dari produk ini gitu. Jadi kita pilih dulu suppliernya. Kini kita bisa tambahkan, saya coba tambahkan supplier customer baru, customer 1 push@gmail.com. Saya sini asal nomor teleponnya, alamatnya di Jakarta. Nah, saya coba tambahkan. Oke, berhasil. Nah, ini customernya. Ya, apakah ini sudah terdaftar di bagian menu? Yang pasti sudah terdaftar dia. Kita pilih customer satunya. Nah, ini sudah berubah. Coba kita pencet checkout lagi. Nah, sudah hilang, tapi belum bisa karena metode pembayaran sama metode pengiriman dari produk ini belum dipilih. Coba kita pilih. Itu terdapat 2, yaitu cash atau transfer. Kemudian metode kirimnya pick up atau by courier. Kita pilih by pick up. Ini baru kita bisa klik tombol checkout. Kita klik tombol checkout. Nah, setelah kita check out, maka ini akan mereset ulang, yang artinya adalah produk tersebut sudah berhasil terjual dan unit tersebut sudah berkurang, dan di sini pun sudah tidak ada orderan seperti itu. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu orderan. Nah ini adalah menu yang akan menampilkan setiap transaksi yang telah dilakukan. Ini transaksi yang sudah pernah saya coba. Kemudian ini yang tadi kita bikin ya, sini yang namanya customer tadi, customer 1 ini namanya ya, nama si customer. Sini ada informasi transfer, lalu dia pick up, kemudian total harganya 105. Untuk melihat detailnya kita langsung klik saja row ke bawah ini. Nah, ini akan menampilkan secara singkat barang-barang yang dibeli seperti itu, ada berapa, kemudian harganya berapa.
Kita tutup. Nah, untuk melihat secara detail mengenai informasi transaksi, kita langsung klik saja di bagian sini, di bagian nama atau di bagian atasnya inilah. Kita klik. Nah, dia akan menampilkan secara lengkap ID transaksi, kemudian ID customer yang beli, ininya kapan dibelinya, jamnya, terus tanggalnya kapan sudah tercatat, kemudian barang yang dibeli berapa dan total harga. Ini akan menampilkan. Saya coba yang atas yang ini. Nah, ini berbeda customernya. Saya coba yang ini juga berbeda customernya kita. Kemudian saya pilih yang customer satu tadi yang pesanan kita 100. Nah, di sini di bagian bawah ada fitur print atau mencetak sebuah invoice daripada transaksi tersebut jikalau diperlukan. Saya coba klik. Nah, kita bisa pilih langsung aja ini. Nah, ini adalah tampilan invoice daripada pemesanan tersebut. Kita bisa langsung kirim atau kita cetak atau di download, terserah. Kemudian dengan nama transaksi ini, nama daripada filenya merupakan ini. Nah, transaksi 9481 ya, nih 9481. Kita coba pilih transaksi yang lain nih, ada Jacob. Tadi transaksinya 598. Coba kita cetak. Nah, maka informasi di dalam juga akan berubah mengikuti sesuai apa yang dipilih. Seperti itu. Jadi, demikianlah informasi mengenai sistem yang saya rancang ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas pengertiannya. Jika ada kritik dan saran akan diterima dengan baik.